Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin bolu tape panggang yang enak banget dan simple cara bikinnya. Ini tuh cuman pakai 4 butir telur aja. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, disimak videonya sampai selesai ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga ya. Oke, langsung aja di sini aku sudah siapkan untuk semua bahannya dan sudah aku cantumkan di video ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi nanti akan aku cantumkan di deskripsi box. Dan untuk menteganya ini nanti akan kita cairkan. Dan langkah pertama di sini aku mau campurkan dulu si tape yang sudah kita siapkan sebanyak 150 gram tape singkong. Ini tuh yang udah lembek ya tapenya atau yang udah mateng. Lalu kita haluskan pakai bantuan garpu atau alat lainnya sampai halus dan tercampur merata untuk susu kental manisnya ya. Dan kalau udah ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini juga aku sudah didihkan air dan aku mau tim dulu untuk si margarinnya. Aku pakai sebanyak 120 gram margarin ya. Kalau mau diganti pakai butter juga boleh ya. Disesuaikan aja sesuai selera dan bahan yang kita punya. Dan di sini juga aku punya tips biar si bolunya ini tidak seret. Saat kita tim si margarinnya ini jangan sampai mencair banget pas di atas air yang mendidihnya ini, cukup sampai seperti ini ya. Jadi masih ada tekstur yang masih agak menggumpal untuk si margarinnya. Lalu ini kita angkat dan kita aduk-aduk aja. Jadi yang bikin seret itu terkadang dari margarin yang terlalu cair banget ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan wadah. Lalu di sini aku mau pecahkan 4 butir telur. Di sini untuk telurnya aku pakai ukuran yang sedang aja ya. Selanjutnya kalau telur sudah masuk, aku mau tambahkan vanila cair. Kalau nggak ada boleh pakai vanila bubuk ya. Selanjutnya aku pakai juga setengah sendok teh SP. Kalau nggak ada SP boleh pakai TBM atau ovalet. Lalu terakhir kita masukkan gula pasir sebanyak 150 gram. Dan ini kita mixer aja sampai mengembang atau sampai si adonannya ini putih, kental, dan berjejak ya. Dan telur juga di sini penting sekali ya. Pastikan telur yang kita pakai itu telur yang fresh dan tidak dingin atau suhu ruang. Dan kalau sudah putih seperti ini, tandanya ini sudah mengembang. Ini aku mixer sekitar 10 sampai 13 atau 15 menit. Dan ini akan aku matikan dulu untuk mixernya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan untuk tepung keringnya sambil diayak ya. Lalu aku tambahkan juga susu bubuk dan tepung maizena. Dan ini kita ayak aja semuanya. Dan kalau sudah diayak, ini aku akan mixer lagi sebentar pakai speed yang paling rendah. Sebentar aja, cukup sampai tercampur merata. Dan jangan terlalu lama ya, agar si adonannya ini tidak amblas atau tidak terlalu mencair. Kalau sudah, ini aku matikan dulu untuk mixernya. Lalu aku mau tambahkan juga tape yang sudah kita haluskan tadi. Ini masukkan aja semuanya ya. Lalu ini aku mixer lagi pakai speed yang paling rendah, cukup sampai tercampur merata.
Dan kalau sudah tercampur merata, ini akan aku matikan aja mixernya karena udah nggak aku pakai lagi. Dan di sini aku mau aduk-aduk dulu pakai bantuan spatula agar lebih tercampur merata lagi. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan juga mentega yang sudah kita cairkan. Di sini aku masukkan setengahnya dulu. Lalu ini kita aduk aja pelan-pelan pakai teknik aduk balik ya. Jadi kita aduk dari bawah ke atas dan seterusnya sampai si adonannya ini tercampur merata ya. Dan di sini juga aku mau tambahkan aja untuk semua margarinnya. Dan ini kita aduk lagi hingga semuanya ini tercampur merata ya. Dan pastikan si margarinnya ini benar-benar tercampur merata agar si bolunya ini pas kita open itu matang sempurna dan mengembangnya juga bagus. Dan ini aku percepat aja ya untuk videonya. Dan kalau sekiranya sudah tercampur merata, di sini juga aku mau tambahkan keju parut. Aku pakai sekitar 50 gram keju parut ya. Di sini untuk keju parutnya opsional aja, boleh pakai, boleh enggak. Atau kalau mau dijadikan sekadar untuk toppingnya juga nggak apa-apa ya. Disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan ini sudah tercampur merata dan siap kita masukkan ke dalam loyang. Dan untuk loyangnya di sini aku gunakan yang berbentuk bunga, ukurannya 22 cm ya. Lalu di situ juga aku sudah siapkan Carlo. Carlo itu untuk olesan loyang ya, yang terbuat dari minyak goreng dan campuran tepung terigu. Lalu aku oleskan aja ke seluruh permukaan loyangnya. Atau kalau mau pakai margarin dan ditaburi pakai terigu tipis-tipis juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan kalau misalkan si loyangnya sudah terolesi seluruh permukaannya, ini langsung kita masukkan aja semua adonan bolunya ya. Dan sambil diratakan juga untuk tengahnya. Dan kalau misalkan si adonannya sudah masuk semua, itu aku hentak-hentakan sebentar dan aku ratakan menggunakan bantuan sumpit untuk memastikan tidak ada udara atau gelembung di dalam adonan. Dan terakhir di sini aku mau kasih topping keju parut. Dan untuk toppingnya ini sesuai selera ya. Disesuaikan aja dengan apa yang kalian punya, atau mau pakai polosan pun gak apa-apa ya, pasti ini tetap enak. Selanjutnya di sini juga aku mau kasih topping kacang slice almond atau kacang almond slice ya. Aku beli jadi di bahan kue. Ini kita taburkan aja di atas permukaan kejunya. Dan kalau bisa ini sambil agak ditekan ke dalam agar si kacangnya ini lebih menempel ke dalam adonannya. Dan terakhir aku mau tambahkan juga choco chip untuk pemanisnya. Kalau nggak ada choco chip boleh pakai kismis pun lebih enak ya. Disesuaikan juga ya, tergantung apa yang kita punya. Dan ini sudah siap kita oven. Dan sebelumnya di sini juga aku sudah panaskan oven di suhu 200 celcius selama 10 menit, api atas bawah. Lalu ini aku turunkan aja suhunya ke 160 derajat, api tetap atas bawah dan kita panggang selama 35-40 menit atau sampai matang. Dan sesuaikan dengan oven yang kita punya. Karena suhu oven itu suka beda-beda ya tiap merek-mereknya. Dan ini kita tunggu aja sampai si bolunya ini matang. Dan ini dia bolunya sudah matang. Dan aku akan keluarkan dulu untuk bolunya ya.
Dan ini dia, dan ini tuh masih panas ya. Ini akan aku agak hentak-hentakan dulu agar lebih memudahkan saat kita keluarkan nanti. Dan untuk di tengahnya juga tadi aku pakaikan kertas roti ya, karena si adonannya ini kan mengembang ke atas, sedangkan loyang yang aku pakai ini ukurannya agak kecil. Jadi aku tambahkan kertas di bulatannya itu agar tidak meluber untuk adonannya, cuman gak aku record. Selanjutnya aku mau balik untuk si bolunya ya, tapi aku alasi dulu pakai kertas baking paper. Fungsinya agar si toppingnya ini tidak berjatuhan kemana-mana ya. Selanjutnya ini kita angkat aja untuk loyangnya. Dan ini tampilan untuk bawahnya ya. Dan hasilnya pun sangat mulus sekali ya untuk bawahnya. Dan ini pun kalau kita pegang ini empuk sekali. Tampilannya juga sangat cantik. Dan ini akan aku dinginkan dulu sebelum kita potong. Dan ini dia bolunya setelah aku dinginkan, dan akan aku balik. Dan ini untuk tampilan akhirnya ya, sangat cantik sekali ya. Dan ini tuh cocok sekali untuk dijadikan hantaran, ide jualan, ide usaha, atau dijadikan cemilan saat kita kumpul keluarga, arisan, atau mau ngasih saudara, teman pun sangat bagus sekali ya. Dan untuk rasanya juga jangan ditanya, ini tuh enak banget dan rasanya juga lembut. Dan wajib banget kita coba di rumah. Dan sekarang di sini aku mau coba belah untuk bolunya. Dan ini untuk tekstur akhirnya ya. Dan ini tuh empuk sekali. Dan untuk bagian pinggirannya pun agak kering, tapi untuk bagian dalamnya lembut dan empuk. Dan untuk ini wangi sekali ya. Dan di sini juga aku mau cobain untuk bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak sekali ya. Boleh banget dicoba di rumah. Dan ini juga ada rasa crunchy-crunchy-nya dari topping yang kita pakai. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan selamat mencoba.